Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022. Saat ini bersama kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu tenang dan nikmati. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersama berdoa menghadap Tuhan. Di tengah-tengah berbagai kehidupan kami Tuhan, dengan segala persoalan yang ada di dalamnya, dengan berbagai tuntutan yang ada di dalamnya, seringkali membuat kami gusar dan membuat kami panik. Oleh karena itu Tuhan, di dalam segala rasa yang kami rasakan, saat ini bersama kami hendak merenungkan sabda-Mu. Berkatilah kami Tuhan, mampukanlah kami di dalam segala keterbatasan kami, untuk kami bisa merenungkan sabda-Mu, bisa mengambil makna di dalamnya, dan kami pun bisa menyatakan makna itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan Tuhan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Kristus Yesus, kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama saat ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Yang demikian sabda Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menunun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu." Demikian bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memelihara dalam kesehariannya. Amin. Saat ini kita menjalani hidup di tengah dunia yang mungkin kesannya adalah serba terburu-buru. Semuanya serba ditarget. Semuanya harus ada goal yang dicapai. Semuanya kita seolah-olah dituntut oleh target-target yang ada. Entah target dalam pekerjaan, bahwa kerjaan ini harus selesai jam sekian, tanggal sekian, semuanya sudah ditarget. Bahkan juga di dalam kehidupan kita pun, kita seringkali menjatuhkan target atau membuat target di dalam kehidupan kita yang pada akhirnya membuat kita merasa gusar, merasa panik sendiri, merasa stres sendiri, merasa kemudian bahwa kehidupan saya kok begini, begitu, dan lain sebagainya. Sekarang ini banyak anak-anak muda, atau juga bukan hanya muda, tetapi banyak orang yang gampang sekali merasa depresi, merasa stres, merasa kemudian panik, merasa sangat hidupnya tidak berguna dan lain sebagainya. Salah satunya adalah karena kita seringkali menjalani kehidupan kita itu bukan dengan menikmati, tetapi kita justru membuat kehidupan kita itu menjadi stres. Siapa yang membuat stres? Seringkali diri kita sendiri. Misalnya dengan target. Di usia muda, di usia yang 25 saya harus sudah punya ini, saya harus kerja di sini, saya harus berpenghasilan sekian, saya harus bisa membeli rumah, saya harus bisa membeli mobil, saya harus bisa jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sana. Nanti target lagi di usia 30, saya harus sudah menikah, saya harus sudah punya anak, atau saya harus membangun keluarga. Nanti tambah lagi targetnya, di usia yang 50 saya harus punya saham investasi sekian, saya harus punya kehidupan yang seperti ini dan lain sebagainya. Dampaknya adalah ketika kita tidak bisa sampai pada target itu, kemudian kita membuat diri kita menjadi stres. Kita menjadi atau merasa bahwa kehidupan kita tidak berguna karena apa yang sudah kita targetkan itu tidak bisa kita penuhi.
Padahal kehidupan itu seringkali berjalan bukan seperti yang kita rancangkan. Tidak seperti yang idealisme kita. Kehidupan itu kadang berjalan sangat cair begitu. Nah, oleh karena itu seringkali kita tidak memberikan kesempatan pada diri kita untuk bisa tenang, untuk bisa menikmati hidup, untuk bisa kemudian bisa tertawa, bisa tersenyum, bisa bahagia. Kita lupa untuk menyisipkan kebahagiaan itu di dalam diri kita. Kita tidak memberi kesempatan diri kita untuk merasa bahagia. Karena kita selalu diterkejar-kejar oleh segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan yang kita baca hari ini soal kekhawatiran, sekaligus juga menjawab apa yang mungkin menjadi pergumulan kita. Ketika kita khawatir tentang target yang tidak tercapai, ketika kita khawatir bahwa hidup saya kok sekarang seperti ini, 5 tahun lagi seperti apa ya, nanti jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu dan lain sebagainya. Kekhawatiran-kekhawatiran itu yang juga kemudian mengurung kita, membuat kehidupan kita, membuat diri kita menjadi stres, menjadi merasa mungkin bahwa diri kita nggak berarti. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa untuk apa sih kita terlalu khawatir? Untuk apa sih kita terjebak, tenggelam dalam kekhawatiran? Toh dengan kekhawatiran terkadang kita nggak bisa mengubah apa-apa. Oleh karena itu mari kita berikan kesempatan bagi diri kita untuk bisa menikmati hidupnya. Mari kita berikan kesempatan bagi badan kita untuk bisa beristirahat, untuk bisa tenang, untuk bisa tersenyum, tertawa bersama dengan orang-orang terkasih, dengan keluarga. Gak ada salahnya kok kita liburan, gak ada salahnya kita menikmati hidup. Karena seringkali justru kita tidak memberikan kesempatan bagi diri kita, bagi badan kita, bagi tubuh kita untuk beristirahat dan juga menikmati kehidupannya. Oleh karena itu, jangan terlalu khawatir. Boleh sedikit khawatir, tetapi jangan terlalu tenggelam oleh kekhawatiran itu. Karena itu justru akan membuat kita tidak bisa menikmati kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari saat ini kita bersama berdoa, menyerahkan syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ketika Engkau menganugerahkan kehidupan atas kami Tuhan, menganugerahkan segala berkat di dalam kehidupan kami, seringkali kami merasa tidak terpuaskan. Seringkali kami merasa bahwa berkat Tuhan itu tidak sesuai dengan target kami. Kami harus mencapai ini dan itu, sehingga kami lupa untuk mensyukuri apa yang sudah kami terima. Dan hasilnya pun kami seringkali juga kehilangan kebahagiaan kami. Tidak memberikan kesempatan bagi kehidupan kami, memberikan kesempatan bagi tubuh kami untuk bisa beristirahat, untuk bisa tenang dan merasakan kebahagiaannya. Kami seringkali diliputi oleh kekhawatiran. Kami seringkali diliputi oleh ketakutan yang mencekam di dalam hidup kami. Karena mungkin hidup kami tidak sama seperti kehidupan orang lain. Dan itu kemudian membawa stres pada diri kami, membuat kami khawatir, sehingga kami tidak bisa merasakan kebahagiaan. Tolonglah kami Tuhan untuk kami bisa lebih tenang menghadapi kehidupan ini. Tolonglah kami untuk kami bisa memberikan kesempatan bagi diri kami untuk bisa tetap berbahagia di tengah persoalan-persoalan yang kami alami, yang kami hadapi. Karena kami tahu dan yakin bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah absen di dalam kehidupan kami. Dan Engkau akan selalu hadir, memberkati, dan memulihkan kami dalam segala keberadaan kami. Ya Allah, kami serahkan Tuhan juga segala pergumulan kami yang kami rasakan tentang mungkin pekerjaan kami, tentang sekolah, tentang keluarga, ataupun juga tentang keterbatasan keekonomian, ataupun juga hal-hal yang lain yang menjadi pergumulan kami, ya Allah. Kiranya Engkau yang hadir memberkati kami, Engkau yang hadir menolong kami, dan menguatkan kami, untuk kami bisa tetap bertahan. Kami bisa tetap punya semangat untuk menyelesaikan pergumulan-pergumulan kami. Juga saat ini Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit dan dalam proses pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Ana Moresya, Ibu Yohana Dewi, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Endang Saryanti Joko, Bapak Warsito Utomo, Ibu Teli Matilda, Ibu Martini Endah, dan kami juga berdoa untuk Bapak Larbadio, Bapak Prayitno Hadi, dan juga Bapak Ibu kami serta saudara kami yang lain Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami ini
Kiranya Engkau yang memulihkan mereka, kiranya Engkau yang hadir memberikan semangat bagi mereka di dalam menjalani proses kesembuhannya saat ini Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk Mbak Iit dari wilayah 3 yang saat ini juga sedang dalam penurunan kesehatan. Kiranya Tuhan juga memberkatinya, memberikan kepulihan baginya Bapa. Dan juga kami menyerahkan untuk orang tua kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Merjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kon Mariatin Subarti, Bapak Sadel Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Bapak Suprapto, juga untuk orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang tua kami ini di dalam segala keberadaan mereka. Biarlah kasih Tuhan, kedamaian dari Tuhan boleh mereka rasakan di masa-masa tua mereka Bapa. Juga kami menyerahkan Tuhan untuk secara khusus kami berdoa untuk keluarga besar almarhum Ibu Arumsari Budiandono yang saat ini sedang mengalami duka oleh karena Ibu Arum beberapa waktu yang lalu telah Tuhan panggil kembali ke rumah Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan bagi segenap keluarga, dan biarlah cinta kasih Tuhan boleh tercurah bagi seluruh keluarga Bapa. Ya Allah, kami mau serahkan Tuhan segala pergumulan kami, segala kehidupan kami, dan juga segala apa yang menjadi kekhawatiran dalam hidup kami. Biarlah Engkau boleh menenteramkan dan memberikan kedamaian bagi kami. Di dalam-Mu ya Allah, kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Amin.